Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Mang Sukir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Dijadikan Tumbal Proyek. Cerita ini ditulis oleh Puputius. Sebelum Mang Sukir melanjutkan cerita, Mang Sukir minta dukungan dari teman-teman untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Esoknya, 5 pria yang ditugaskan beronda itu memutuskan melapor kejadian itu pada pihak berwajib. Adam kebingungan saat beberapa polisi mendatangi proyeknya, bertepatan dengan dirinya yang hari ini memasukkan 15 kuli baru. "Pak, boleh saya cek tempat ini?" Kenapa, Pak?" Adam menggaruk tengkuknya gelisah. Dia mencoba tersenyum agar polisi tak mencurigainya. "Kami mendapat laporan bahwa ada sumur di lokasi ini yang terduga berbau busuk dari dalam." Sumur, Pak?" Adam semakin risau. Dia tak mungkin menghadang para polisi ini. Mereka sedang bertugas. "Ada, Pak, sumur di belakang sana, tapi sudah lama tidak terpakai." Salah satu polisi detektif itu mengangguk, memerintahkan Adam agar menunjukkan jalannya. Sebelum Adam pergi dengan para polisi itu, Adam memberi pelototan pada para kulinya. "Kerja! Tunggu apa lagi?" Mendengar bentakan itu, sontak semua kuli bergegas melakukan pekerjaannya. Adam memberi arahan pada polisi itu. "Sumur udah lama tapi, Pak, gak kepakai." Salah satu polisi mendekati sumur yang tertutup itu. Entah siapa yang menutupnya. Semalam Selamat dan rekannya tidak sempat menutup sumur itu. "Ayo kita buka," ucap polisi pada dua rekannya. Dan hal itu juga berhasil membuat Adam panik. Adam sigap menghadang polisi yang hendak membuka sumur itu. Jangan dibuka sembarangan, Pak. Bapak tahu soal gas sumur. Bisa-bisa kalau Bapak buka, gas beracun dari sumur ini keluar loh." Kecohan Adam tentunya tak membuat para polisi meragu. "Minggir, Pak Adam. Kami sedang bertugas." "Pak, ini beneran loh. Kalau Bapak buka terus kita kena gas beracun itu gimana?" "Maka dari itu kita lihat terlebih dulu, gasnya keluar atau tidak. Kalau sumur ini memiliki kedalaman 15-20 meter, tidak mungkin gas itu bisa sampai ke atas." Adam tentunya gelisah. Dia tak memiliki alasan apapun. Dengan was-was dia melihat polisi yang tengah membuka penutup sumur. Salah satu polisi celingukan melihat isi dalam sumur. Tidak ada bau. Adam menghampiri sumur ikut menghirupnya. Dan anehnya dia tak mendapat aroma busuk apapun. Mayat yang semalam habis digerogoti Marni seolah hilang tanpa jejak. "Nah kan, apa saya bilang? Jangan percaya laporan palsu, Pak." Detektif itu menatap Adam curiga. Tapi dia juga tidak memiliki bukti yang mendukung. Sumur itu tak tercium aroma bangkai sama sekali. Bahkan ketika polisi mengecek kedalaman sumur menggunakan galah, polisi itu juga tak mendapati keanehan dari air sumur. Sumur itu masih beroperasi dan airnya normal. Tidak seperti kata sang pelapor yang mengatakan warna air sumur itu berubah merah. Bukti tak ada,
dan mereka pun dengan cepat menutup sumur kembali. Saat sang detektif Ray hendak meninggalkan tempat itu, dia tak sengaja melihat ada tulang kecil di sana. Entah tulang apa, dan dia mengambilnya. Adam yang melihat itu pun panik. Apa ada yang makan daging di tempat ini? Itu biasa, Pak. Paling-paling anjing liar yang membawa tulang itu. Kila Adam mencoba meyakinkan polisi. Detektif Ray terus mengamati tulang yang ia pegang. Tulang yang lumayan besar. Itu sepertinya tulang burung unta, Pak. Celetuk salah satu polisi. Dia ikut mengamati tulang yang dipegang detektif Ray. Beberapa saat setelah dia mengamati, detektif Ray mendengus, lantas membuang tulang itu. Dia berpikir itu pun tulang hewan lain seperti burung unta. Jadi dia membuangnya saja. Adam lega saat beberapa polisi mulai pergi. Dan tak lama dari kepergian polisi itu, seorang kembali datang. Di tangannya dia menenteng rantang makanan. Yulita, kenapa kamu kemari? Adam menghampiri wanita itu. Sedangkan Yulita memberi senyum manisnya pada Adam. Mas Bari lagi kerja, Mas. Ini aku mampir buat bawain kamu makanan. Tangan Yulita ditarik ke belakang tanah proyek. Di tempat itu dia memang tidak memperbolehkan kulinya menginjak tempat itu. Kenapa kesini, Mas? Tanya Yulita aneh. Enakan di sini, gak dilihat banyak orang. Yulita mengulum senyum mendengar ucapan itu. Ada membawanya ke tempat samping sumur. Di sana semaknya lumayan lebat. Aduh, gatel, Mas. Yulita menggaruk tangannya. Karena di semak ini lumayan banyak nyamuk. Shh, jangan berisik, Dek. Ucap Adam rendah. Adam membuka setiap kancing baju Yulita. Makan dulu, Mas. Yulita menahan tangan Adam. Dan Adam tidak suka saat Yulita melakukan itu. Yang nurut. Aku lagi pengen. Tanpa berkata-kata, Yulita pun mengangguk, membiarkan Adam melucuti bajunya. Adam bergerak beringas. Nafsu birahinya tak terkontrol. Semak yang lebat itu bergoyang-goyang, menandakan begitu semangatnya Adam menggagahi Yulita. Yulita melenguk kenakan di bawahnya. Dia tak memikirkan apapun. Bahkan suaminya, Adam memberikannya kepuasan, juga uang yang banyak yang tidak bisa Bari berikan. Jadi mana bisa Yulita menolak. Tak sadar kegiatan mereka dipantau oleh sosok Marni di balik sumur. Marni terkikik. Bibirnya lebar tersenyum menyeramkan. Lidahnya terjulur mencilat dinding sumur, seolah memberi tanda. Pantangan seorang wanita mendekati sumur itu. Ada akibat yang didapatkan jika seorang perempuan berani berdekatan dengan sumur tempat arwah Marni tinggal. Apalagi wanita itu melakukan maksiat di dekatnya. Suara apa itu, Mas? Yulita bertanya kesulitan karena kenikmatan terus mendatanginya. Sedangkan Adam yang mendengar suara itu spontan menghentikan gerakannya. Adam terburu-buru menyuruh Yulita memakai bajunya. Yulita tentu kebingungan, juga kesal. Mereka belum selesai melakukannya. Kenapa sih, Mas? Gerutunya setelah selesai memakaikan baju. Udah gak usah banyak tanya. Kamu cepat pulang. Jangan kesini lagi. Yulita kesal. Tapi dia memilih menurutinya seusai Adam memberikan beberapa lembar merah di tangannya. Aku nanti yang akan ke kontrakanmu, kata Adam setelah mengantarkan Yulita keluar dari tempat proyek. Dia sebenarnya juga kesal kegiatannya diganggu. Tapi dia jauh lebih takut saat melihat makhluk itu lagi. Adam tak ingin terlibat terlalu banyak dengan penunggu sumur itu. Singkat cerita,
Hampir pukul 1 malam, Adam menyusup ke kontrakan Yulita. Dan Yulita sudah menunggu Adam sejak 1 jam lamanya di ruang tamu. Suaminya sudah tertidur lelap. Yulita buru-buru memasukkan Adam ke dalam rumah. Yulita membawa Adam memasuki satu kamar yang tidak berpenghuni, tempat penyimpanan barangnya Bari. Setelah Yulita memastikan Bari benar-benar tertidur, Yulita dengan cepat menghampiri Adam di kamar lain. Tak lupa mengunci pintunya dari dalam. Adam tak tahan dengan godaan Yulita yang hanya mengenakan daster, yang sengaja 2 kancing teratasnya terbuka. Dia dengan gencar melucuti kain yang membungkus tubuh Yulita. Tanpa bisa ditahan, 2 manusia berbeda kelamin itu kembali bersatu untuk kesekian kalinya. Yulita membekap mulutnya agar desahannya tak terdengar di kamar samping. Kamar tempat suaminya tertidur. Sedangkan Adam, dia bagi lupa daratan, mengoyak tubuh Yulita tanpa henti di bawahnya. 2 manusia itu bagi lupa diri, dibutakan oleh nafsu yang membara, benar-benar lupakan dunia yang sementara. Mereka terus melakukan dosa hanya untuk meneguk kepuasan satu sama lain. Kegiatan itu terhenti saat tak sengaja Yulita mendengar samar suara gemericik air. Dia menyuruh Adam berhenti bergerak. Akan tetapi Adam tak cukup dan tak ingin mendengar. Tak berselang lama, kepuasan yang mereka nanti datang juga. Adam ambruk di atas tubuh Yulita dengan napas ngos-ngosan. Mereka berdua memakai baju satu sama lain saat Yulita hendak membuka pintu kamar itu. Tak sengaja telinganya menangkap suara merdu suaminya yang tengah melantunkan surat dalam Al-Quran. Sejenak Yulita tergugu, merasa bersalah. "Ngapain bengong, Dek? Cepat buka," suruh Adam berhasil membuyarkan lamunan Yulita. Yulita membuka pintu kamar itu. Perlahan dia mengeluarkan Adam tanpa bersuara sama sekali. Yulita menutup pintu rumah dengan hati-hati. Dia merapikan penampilannya yang cukup acak-acakan dan berkeringat. Menarik napas, Yulita pun melangkah sesantai mungkin menuju kamarnya dengan sang suami. Matanya melihat sang suami yang baru saja selesai dengan bacaannya. Bari meletakkan Quran, menyuruh Yulita duduk di sampingnya. "Dari mana, Dek? Mas cari buat ajak tahajud bareng kok gak ada?" "Itu Mas, Ade tadi keluar bentar cari angin." "Malam-malam gini?" Yulita memberi senyum simpul. "Iya Mas, aku kira soalnya." Bari tak curiga. Setelah dia melepas kopiah dan melipat sarung juga sajadah, Bari lanjut ingin ke dapur untuk membuat kopi. "Mas mau kopi? Biar ada yang buatin." Yulita mengambil alih gelas di tangan Bari, menyuruh Bari duduk dan membiarkannya membuat kopi. Tapi ada yang aneh saat Bari melihat bekas kemerahan di leher istrinya. Dia memicingkan mata. "Itu lehermu kenapa, Dek? Kok merah?" Dek. Tangan Yulita merambut ke leher. Dia meneguk ludah. Ini Mas, bekas gigitan serangga." Bari menatap lama Yulita yang membelakanginya. Ada yang aneh saat dia melihat gelagat Yulita yang tampak gugup. Bari mencoba berpikir positif. Mungkin saja leher istrinya itu memang habis digigit serangga. Kembali pada Adam. Seusai Adam pulang dari kontrakan Yulita, Adam memikirkan cara memberi tumbal lagi pada makhluk itu. Apakah harus dia mengambil anak adopsi lagi? Tapi bagaimana jika ada yang mencurigainya? Bikin pusing," bentak Adam dari dalam mobil. Adam tak sadar sosok itu terus mengikutinya sejak kepulangannya dari rumah Yulita. Marni berada di atas mobil, menjilati kap mobil bagian atas itu dengan lidahnya yang panjang juga hitam. Marni membawahi aroma tubuh Adam yang habis melakukan maksiat bersama Yulita tanpa Adam ketahui.
Dirinya juga Yulita sudah ditandai oleh makhluk itu. Singkat cerita, pagi harinya Bari pamit bekerja pada istrinya, Yulita. Dia masih tetap bekerja dengan selamat, menjadi kuli panggul beras di pasar. Saat Bari mengayuh sepeda untanya melewati tempat proyek, ada yang membuatnya aneh saat dia melihat banyak pekerja kuli di tempat itu. Matanya juga tak sengaja menangkap Adam, mantan mandornya yang bersantai. Duduk ala-ala pemimpin yang angkuh. Adam tengah meminum kopi juga menyesap rokok. Bari berinisiatif turun dari sepeda, menghampiri Adam. "Pak Adam." Adam hampir kaget melihat Bari kini berdiri tak jauh darinya. Kamu Bar, ada apa?" Bari menggaruk tengkuknya. "Itu, Pak, kulinya ganti semua ya Pak?" Tanya Bari membuka obrolan. Dia melihat wajah asing yang bekerja di situ. "Begini Pak, kalau di sini ada kerjaan saya boleh." "Gak ada, kulinya sudah cukup semua. Saya gak butuh kuli lagi," balas Adam menohok. Bari bahkan belum sempat menyelesaikan ucapannya. "Baiklah kalau begitu Pak." Bari menunduk, pamit pada pria tambun itu. Bari lanjut mengayuh sepedanya ke pasar, sedang Adam menatap kepergian Bari dengan senyum puas juga remeh. "Jelas saja Yulita memilihku. Apa sekali nasib Yulita menikah denganmu Bar?" Ejeknya dengan nada culas dan tatapan yang meremehkan. Pak Adam." Satu kuli menghampiri Adam dengan napas ngos-ngosan. Tangannya menunjuk-nunjuk area belakang yang tidak tergarap, tempat sumur itu berada. "Ada apa Riz? Jangan bikin kaget," bentak Adam tak suka. Adam menginjak putung rokoknya. Itu Pak Misli. Itu apa?" Pak Misli di belakang. Di dekat sumur." Adam meneguk ludah. Dia beranjak bangun dan bergegas ke bagian belakang. Dan saat matanya menatap tubuh koyak Misli di dekat sumur, napasnya tertahan. Haris takut-takut mengekor di belakang Adam. Apa ada orang lain yang tahu Riz?" tanya Adam. Tubuhnya bergegas tak dapat digerakkan. "Hanya saya seorang yang tahu Pak." "Jangan sampai orang lain tahu. Atau kalau tidak dirimu mati." Mata Haris membulat. Dia merasakan takut di sekujur tubuhnya. Haris mengangguk ragu-ragu dan undur diri setelah Adam menyuruhnya pergi. Adam yang masih ketakutan menghampiri tubuh kaku Misli. Perutnya mual melihat perut juga leher Misli dikoyak habis oleh makhluk itu. Ususnya bercacaran ke tanah dan lehernya hampir putus. Adam mencoba sadar dengan menepuk-nepuk pipinya kuat. Tanpa berlama-lama, Adam gegas membuka penutup semen pada sumur. Yang ada di kepalanya kini hanyalah cara untuk menyingkirkan mayat Misli. Adam menahan napas kala mengangkat tubuh mengenaskan Misli untuk ia masukkan ke dalam sumur. Suara deburan air dari dalam sumur terdengar. Adam menarik napas beberapa kali. Kedua tangannya mencengkram sisi sumur. "Makanlah sampai habis." Usai mengatakan itu, dia pun pergi dari tempat itu. Tak lupa kembali menutup sumur, juga membersihkan sisa darah yang bercacaran di tanah. Adam menetralkan degup jantungnya yang memburu. Dalam hati dia tak berhenti mengumpati makhluk beringas itu. Bagaimana bisa dia memangsa makhluk begitu saja? Batin Adam tak habis pikir. Adam mengawasi gerak Haris yang tampak kaku. Saat Adam mendekatinya, pria itu takut-takut menunduk. Bulir keringat jatuh di pelipisnya.
Ingat apa kataku tadi, Riz. Kalau kamu sebarin kematian Misli, hidupmu tidak akan selamat. Bisik Adam tepat di telinganya. Haris meneguk ludah. Dia mengangguk takut tanpa berkata apapun. Adam yang melihat itu mendengus. Setelah dia pastikan semua kulit tidak ada yang tahu berita ini selain Haris, Adam pun pergi dari tempat itu, menghubungi Pak Karwiti. Halo Pak, gawat. Gawat kenapa, Dam? Adam melihat sekeliling, memastikan tidak ada seorang pun yang mendengar obrolannya. Tidak ada seorang pun yang mendengar obrolannya. Kuli saya meninggal satu. Dia tewas tepat di samping sumur. Tubuhnya terkoyak. Lehernya juga perutnya habis dimakan makhluk itu. Yang benar, Dam. Karwiti terkaget-kaget mendengar tutur Bari. Wajahnya yang keriput nampak memancarkan ketakutan. Karwiti meneguk ludah sebelum berkata, jangan sampai ada yang tahu. Dirimu pastikan itu. Usai Karwiti mengatakan itu, panggilan pun terputus. Adam tak sadar ada satu manusia yang tak sengaja mendengar obrolan Adam di balik tembok. Orang itu adalah Slamet. Awalnya Slamet hendak mengintip tempat proyek. Karena dari yang Bari bilang, kuli di sana sudah diganti. Karena penasaran, Slamet pun ke sana dan tak sengaja kupingnya mendengar obrolan aneh Adam dengan seseorang. Apa maksud Pak Adam? Leher dan perut yang dimakan oleh sesosok makhluk. Seketika itu juga, Slamet merasa bulu kuduknya berdiri. Dia buru-buru meninggalkan tempat itu. Sampai di rumah, Bari kebingungan mendapati banyaknya lauk di meja makan. Dek, ini kok banyak banget lauknya? Iya Mas, kenapa? Bari tak menjawab, hanya memberi Yulita seutas senyum. Tentunya dia heran bagaimana bisa Yulita memasak lauk sebanyak ini. Uang dari mana? Bari sadar betul uang yang ia berikan pada Yulita tak akan cukup membeli semua ini. Gerakan mata Bari tak sengaja menangkap ponsel yang tampak asing di meja. Bari meraihnya. Membalik-balikan ponsel itu kebingungan. Ini punya kamu, Dek? Tanya Bari pada Yulita. Yulita buru-buru meraih ponsel di genggaman Bari. Iya Mas. Kamu beli baru? Tanya Bari lagi. Belum selesai perkara makanan, ini malah ada lagi keanehan Yulita yang memiliki ponsel baru. Iya Mas. Kenapa? Memang uang yang Mas berikan cukup buat beli HP ini, Dek. Ucapan hati-hati Bari tak disambut baik oleh Yulita. Wanita itu menatap Bari tak suka. Ini pakai uangku sendiri, bukan uang dari kamu. Kamu dapat dari mana? Ya ada Mas, peganganku. Uangmu mana cukup buat beli ini? Buat beli lauk aja masih kurang. Ucap Yulita menohok. Bari pun kaget mendengar ucapan Yulita. Yulita tak pernah bersikap ketus padanya. Maafin Mas Dek, belum mampu memberikan nafkah yang cukup buat kamu. Ya udah itu makan Mas. Aku udah masakin. Itu juga bukan pakai uangmu. Itu pakai uangku sendiri. Setelah mengatakan itu, Yulita pun menyadari hadapannya, meninggalkan Bari yang tertohok harga dirinya sebagai sosok suami. Bari beristighfar dalam hati. Dia mengusap perutnya yang keroncongan, memilih menghargai usaha istrinya dengan memakan masakan itu. Kegiatan Bari yang menyendokkan nasi ke mulut terhenti saat melihat Yulita tampil menawan. Entah ingin pergi kemana. Ini sudah hampir waktu maghrib. Mau kemana, Dek? Yulita membenarkan hijab juga memoles lipstik nude di bibirnya.
Mau ke acara temanku, Mas. Hampir maghrib loh, Dek. Nanti aja. Kamu ini gimana sih, Mas? Istrimu ini udah syukur loh masih dapat undangan dari teman. Udah gak ada yang mau temenan sama aku semenjak aku menikah sama kamu. Bari menghentikan makannya. Dia menatap Yulita marah, juga tak percaya. Istighfar, Dek. Aku suamimu. Iya, aku tahu. Ade pergi dulu. Yulita tak memperdulikan larangan Bari. Setelah menyalami tangan Bari, wanita itu pun pergi meninggalkan kontrakan. Yulita berjalan cukup jauh sampai dia benar-benar sampai di gapura tempat ia tinggal. Mobil hitam sudah menunggunya di sana. Mobil siapa lagi kalau bukan mobil Adam? Yulita membuka pintu setelah memastikan tak seorang pun melihatnya. Adam mengajaknya pergi ke rumah baru Adam yang baru dibeli. Dan mana bisa Yulita menolak? Sepanjang jalan, Yulita terus bergelayut manja di tangan Adam. Adam membiarkannya saja. Asal Yulita tak mengganggu fokusnya. Beberapa saat lamanya, mereka sampai juga di sebuah perumahan. Adam membeli 1 unit rumah di sana. Yulita berasa seperti nyonya memasuki rumah itu. Setelah dirimu berpisah dengan pria miskin itu, Mas akan menjadikanmu ratu di rumah ini, sayang. Ucap Adam mesra tepat di telinga Yulita. Yulita tentunya kesenangan mendengar itu. Dia bergelayut manja pada Adam. Bahkan tanpa tahu sopan santun menaikkan kakinya ke pinggang Adam. Pak Koala. Yulita menunduk malu-malu. Pipinya merah. Syarat menginginkan sesuatu. Mas, ayo. Ajak Yulita. Yulita menunjuk satu kamar di sana. Menyuruh Adam membawanya ke sana. Tanpa berlama-lama, Adam pun gegas menggendong Yulita memasuki kamar. Adam membaringkan Yulita di kasur, tak lupa melepas jilbab yang dikenakan Yulita. Adam menghirup dalam-dalam ceruk leher Yulita. Dia mendesis kenikmatan. Adam menyuruh Yulita cepat menanggalkan baju di tubuhnya. Sedangkan Adam dengan terburu-buru melepas bajunya. Dia kesal saat kesulitan membuka kancing celananya. Yulita yang tak sabar lekas membantu Adam melepaskan celana. Sebelum menggauli Yulita, seperti biasa Adam memasang pengaman terlebih dulu. Udah Mas, gak usah pakai pengaman. Aku aman kok. Yakin Yulita. Tapi Adam tak yakin. Meski Yulita mengatakan dirinya aman. Karena faktanya Yulita tidak bisa memiliki anak. Yulita tidak bisa memberikan keturunan pada Bari. Setelah Adam memasang pengaman itu, dia pun dengan cepat menindih tubuh Yulita, menggauli wanita bersuami itu tanpa ampun. Dua manusia yang kerap melakukan maksiat, dibutakan oleh nafsu semata, bukannya berhenti. Mereka justru gencar melakukannya dengan berbagai macam posisi, seolah tuli akan azan maghrib yang berkumandang. Lain halnya dengan Bari yang baru saja selesai sholat berjamaah di surau dekat kontrakannya. Ada yang aneh saat dia merasakan firasat buruk. Dadanya sakit dengan tiba-tiba. Satu tetangga yang kebetulan ikut sholat di sana menghampiri Bari yang memegangi dadanya. Kenapa Pak Bar? Tanya tetangga itu khawatir. Bari memberikan senyum, menggeleng. Gak apa-apa kok Pak, cuma kecapean aja saya, kata Bari. Dia lalu bangkit untuk pulang ke rumah. Sampai di rumah pun dia merasa hatinya tak tenang. Bari mencoba menghubungi Yulita dengan ponsel jadulnya. Khawatirnya semakin menjadi saat panggilan itu tak kunjung dijawab. Singkat cerita, Yulita pulang jam 10 malam. Sedang Bari yang hampir ketiduran langsung terbangun usai mendengar pintu rumah dibuka. Jam segini baru pulang, Dek. Iya Mas, kan Mas tahu sendiri acara di rumah temanku. Kita ngobrol sampai lupa waktu.
dusta Yulita. Aku aja sampai malu pakai baju ginian. Tunjuk Yulita pada gamis yang ia pakai. Itu bagus, Dik. Bagus dari mana? Emang Mas gak lihat ini warnanya jelek? Mana aku gak punya baju lagi yang lumayan selain ini. Gerutu Yulita. Berhasil membuat dada Bari tertohok sakit. Maafin Mas, Dik. Nanti kalau Mas ada rezeki Mas beliin kamu baju. Aduh, gak usah deh Mas. Mending buat bayar kontrakan aja. Dengus Yulita tanpa merasa bersalah. Dia berlalu ke kamar, meninggalkan Bari yang menatapnya sendu. Bari menarik napas, lalu menyusul Yulita ke kamar. Istrinya itu sudah tertidur dan sudah mengganti baju. Bari berbaring menghadap punggung Yulita. Dia merasa tak berguna sekarang. Mereka tidak memiliki keturunan, dan dia juga belum mampu membahagiakan Yulita. Maafin Mas, Dek, ucapnya sebelum memejamkan mata, menyusul Yulita yang sudah tertidur lebih dulu. Singkat cerita, sudah 2 minggu Pak Slamet tak bisa tidur dengan tenang usai mendengar percakapan Adam. Dia merasa ada yang tidak beres. Slamet juga rekan rondanya malam itu sudah melapor tentang bau busuk dari sumur belakang proyek. Tapi anehnya para polisi mengatakan tak ada apapun di sana. Dia juga rekannya hampir saja terkena hukuman karena melapor laporan palsu. Tapi untungnya detektif Ray mengatakan bahwa mereka salah tangkap informasi. Malam itu, Slamet memutuskan mendatangi tempat proyek dengan gagah juga berani. Di umurnya yang sudah memasuki 60 tahun, Slamet dengan rasa penasarannya mulai memasuki area belakang proyek. Dia menyentar sumur itu dari kejauhan. Setelah membaca beberapa doa dan keyakinan dirinya, Slamet pun menghampiri sumur itu. Dia membuka penutupnya dan mencoba mencium bau dari dalam sumur. Tapi anehnya baunya sudah tidak lagi busuk. Apa karena sudah 2 minggu? Setelah ia pastikan tak ada apapun, Slamet pun menutup penutup sumur. Tak lupa kembali membaca doa dan meninggalkan tempat itu. Belum sempat dia keluar, Slamet dikejutkan akan sorot lampu mobil yang memasuki tempat proyek. Slamet menekuk ludah, buru-buru menyembunyikan diri di semak-semak. Senter ia matikan. Dengan cahaya minim dari bangunan proyek juga bulan, dia memicingkan mata melihat sosok yang keluar dari mobil itu. Matanya mendelik melihat sosok itu adalah Pak Adam, mantan mandornya. Untuk apa dia datang ke sini malam-malam, pikirnya. Dan anehnya Adam membuka bagasi belakang dan mengeluarkan entah apa dari dalam sana. Dibungkus oleh karung dan nampak berat. Slamet tentunya curiga. Saat Adam menggeret karung itu kesusahan, Slamet pelan-pelan mengikutinya dari belakang. Dia bersembunyi dari satu semak ke semak yang lain agar tidak diketahui Adam. Adam memasuki tanah belakang proyek. Slamet pun masih tetap mengikutinya. Tapi kali ini dia memilih mengintip Adam dari balik tembok. Saat Adam membuka karung itu, barulah Slamet terkaget-kaget. Slamet sampai membuka mulut karena begitu terkejutnya. Adam, mantan mandornya itu baru saja mengeluarkan satu tubuh dari dalam karung. Sepintas merasa tak asing wajahnya. Dia seperti pernah melihatnya. Tapi di mana? Slamet melihat Adam dengan kesusahan memasukkan tubuh itu ke dalam sumur. Slamet meneguk ludah takut. Adam berdiri diam di sana. Tak berselang lama, sesuatu selanjutnya berhasil membuat lutut Slamet lemas. Slamet hampir jatuh ke tanah jika dia tak menahan cengkraman tangannya pada tembok. Pemandangan yang mengerikan. Slamet baru saja melihat tulang belulang baru saja dilemparkan dari dalam sumur, mencelat ke atas. Bahkan ada yang mengenai tubuh Adam. Satu tulang berhambur jatuh di hadapannya. Slamet membekap mulut.
Dia melihat tulang yang sisa dagingnya masih melekat di tulang itu. Dengan kaki bergegas, Selamat menendang tulang itu jauh. "Habiskan. Itu adalah makananmu bulan ini," ucap Adam membuat Selamat kaget. Tak percaya, dia memasukkan tubuh manusia ke dalam sumur. Dan lebih mengerikannya, ada sosok di dalam sumur yang memakan habis tubuh pria itu. Suara aneh itu sontak membuat tubuh Selamat berdesir. Selamat melihat Adam yang tengah menutup penutup sumur, juga memungut tulang-tulang yang berhamburan. Selamat yang masih sadar gegas pergi dari tempat itu. Tapi gerakannya terhenti saat dirinya tak sengaja melihat sosok wanita yang membalikkan tubuh membelakanginya. Sepertinya itu wanita muda. Selamat menepuk pundak wanita itu. Saat wanita itu berbalik, Selamat buru-buru menyuruhnya pergi dari tempat ini. "Mbaknya ngapain di sini malam-malam? Ayo pergi, Mbak," ajak Selamat pada gadis muda itu. Gadis itu menggeleng, tak lupa memberikan senyum cantiknya pada Selamat. "Tidak, Pak. Rumah saya di sini." "Di sini? Di mana?" "Di sekitar sini." "Bukan, Pak. Di sini," tekan gadis itu lagi. Selamat yang baru saja melihat Adam keluar langsung berjongkok dan menarik lengan gadis muda itu. "Kenapa, Pak?" "Shh, jangan berisik. Kalau tidak kita bisa ketahuan sama orang itu." Di balik semak, Selamat menunjuk Adam yang berjalan menuju mobil. "Memangnya kenapa, Pak, sama orang itu?" "Bahaya, Mbak. Pokoknya Mbak jangan sampai ketemu di sini. Dan jangan sering kelihatan malam-malam di sini." Gadis itu menatap Selamat lama, sedangkan Selamat menatap Adam yang baru saja memasuki mobil, bersiap pergi. "Kalau orang itu bahaya, kenapa Bapak ada di sini?" "Ada yang aneh, Mbak, sama orang itu. Juga sama sumur di belakang sana tuh," kata Selamat. Setelah ia pastikan Adam sudah pergi, dia pun berdiri. "Mbaknya mending pulang sekarang. Saya antar." "Saya bisa pulang sendiri, Pak." Selamat menghela napas, melihat bibir gadis itu yang kering. Mungkin dia tersesat. "Kalau Mbak tersesat, gak tahu arah pulang, mending Bapak antar." "Gak usah, Pak. Tidak apa-apa. Saya tidak tersesat kok." Selamat yang masih merasa ketakutan, dia pun menarik napas kala gadis itu menolak bantuannya. "Ya udah ini." Selamat memberikan senternya pada gadis itu. Air minum yang dia bawa dalam botol juga ia berikan pada gadis itu. 100 meter dari sini ada namanya pos ronda. Lalu kalau Mbaknya jalan 200 meter ke kiri, di sana ada surau. Kalau Mbak tersesat mending Mbaknya mampir ke sana dulu. Papa cuma bisa kasih ini." "Kenapa Bapak kasih minuman sama senter ini sama saya?" "Gak baik anak perempuan kelayapan malam-malam. Papa itu punya anak perempuan juga di rumah. Mirip kamu anaknya. Kalau anak Papa keluar malam, ya saya ini sebagai bapaknya harus marahin dong," ucap Selamat. Tawanya keluar mengingat putri semata wayangnya yang kerap kali mengomel saat dia melarangnya keluar malam hari. "Papa adalah bapak yang baik." "Semua orang tua harus gitu, Nak. Apalagi kalau punya anak perempuan. Harus pintar-pintar dijaga biar tidak terjerumus sama lelaki bejat di luar sana." "Ya udah, Papa pamit dulu, Mbak." Seusai Selamat memberikan senyum tulus itu padanya,
Gadis itu tak berhenti menatap kepergian Slamet tanpa bisa dicegah. Setelah 20 tahun lamanya arwahnya tidak tenang di tempat ini, Marni merasa jiwanya damai mendengar petua juga kasih sayang yang tulus dari netra bapak itu. Ya, gadis yang diajak Slamet bicara itu tak lain tak bukan adalah Marni, penunggu sumur yang tadi baru saja melahap habis santapan yang diberikan Adam. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mas Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.